Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab pencemaran udara pada mata kuliah Kimia Lingkungan yang diampu oleh Ibu Ratna Kumaladewi, MPD. Anggota kelompok yang pertama Rohmaniah Wahyu Ningtyas, NIM 12212183003. Yang kedua Ayu Resalian Sumarno, NIM 12212183031. Yang ketiga Afifa Zakia Latifa, NIM 12212183056. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah masuknya atau juga tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, pencemaran udara ini biasanya dapat kita temukan di mana-mana. Bisa di dalam ruangan, yaitu seperti di dalam rumah, sekolah, dan kantor, dan juga bisa di luar ruangan. Yang pertama, pengertian menurut Chambers dalam Mukono tahun 2008, pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai sejumlah tertentu, sehingga dapat dideteksi oleh manusia atau yang dapat dihitung dan diukur, serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi, dan material. Nah, sedangkan pengertian pencemaran udara menurut Kumar dalam Mukono tahun 2008 adalah adanya bahan polutan di atmosfer yang dalam konsentrasi tertentu akan mengganggu keseimbangan dinamik atmosfer dan mempunyai efek pada manusia dan lingkungan. Pengertian pencemaran udara dapat diartikan bahwa pencemaran udara sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Nah, kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama itu akan dapat menyebabkan atau mengganggu kehidupan manusia. Sumber pencemaran udara. Telah disadari bersama, kualitas udara saat ini telah menjadi persoalan global karena udara telah tercemar akibat aktivitas manusia dan proses alam. Terdapat dua jenis sumber pencemar, yaitu yang pertama adalah zat pencemar primer dan yang kedua zat pencemar sekunder. Ada dua poin lainnya. Yang pertama adalah sumber alamiah atau natural dan yang kedua sumber kegiatan manusia atau antropogenik. Di sumber alamiah atau natural ada dua akibat pencemaran udara, yaitu yang pertama akibat letusan gunung berapi dan yang kedua akibat kebakaran hutan. Dan di sumber kegiatan manusia atau antropogenik, sumber antropogenik diantaranya berhubungan dengan proses pembakaran berbagai jenis bahan bakar, diantaranya A. Sumber tidak bergerak. Sumber tidak bergerak ada dua poin, yaitu sumber titik dan sumber area. Sumber titik adalah sumber pada titik tetap seperti cerobong asap atau tangki penyimpanan yang memancarkan pencemaran udara. Sumber area merupakan serangkaian sumber-sumber kecil yang bersama-sama dapat mempengaruhi kualitas udara di suatu daerah, misalnya pembakaran bahan bakar di rumah tangga, TPA, kebakaran hutan, dan lain-lain. Poin B, sumber bergerak, contohnya kendaraan bermotor, pesawat, dan lain-lain. Yang C, asap dari penggunaan cat, hairspray, dan sejenisnya. Yang poin D, gas yang dihasilkan dari proses pembuangan akhir di TPA, yang umumnya adalah gas metan. Poin E, peralatan militer, contohnya senjata nuklir, gas beracun, senjata biologis, maupun roket.
Selain itu, masih ada beberapa sumber pencemaran udara, di antaranya adalah sumber industri. Sumber industri, jenis industri yang menjadi sumber pencemaran melalui udara di antaranya industri besi dan baja, industri semen, industri kendaraan bermotor, industri pupuk, dan lain-lain. Yang kedua, sumber pedesaan atau pertanian. Sumber pencemaran udara untuk wilayah pedesaan atau pertanian yaitu dengan penggunaan pestisida sebagai zat senyawa kimia, virus, dan zat lain-lain yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman atau bagian tanaman. Yang ketiga, sumber alami. Sumber alami berasal dari alam seperti abu yang dikeluarkan akibat gunung berapi, gas-gas vulkanik, debu yang bertiupan akibat tiupan ekosistem, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya yaitu cara mengatasi pencemaran udara. Nah, terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi pencemaran udara, antara lain yang pertama yaitu penggunaan bahan bakar non-polluting yang dapat digunakan untuk produksi energi. Kedua, penggunaan elektrostatik presipitator kotel untuk mengurangi atau menghilangkan asap. Yang ketiga, menggunakan chimneys untuk mengurangi konsentrasi polutan yang ada di lantai. Yang keempat, menanam pohon sebanyak mungkin agar karbon dioksida yang ada di udara dapat diserap dengan baik. Selanjutnya yaitu filter bag dapat digunakan untuk menghilangkan partikel debu. Selain itu juga penggunaan katalis untuk meminimalkan gas buang dari kendaraan. Mengurangi jumlah mobil, misalnya dengan jalan kaki, naik sepeda, kendaraan umum, atau naik kendaraan pribadi bersama teman-teman. Selalu merawat mobil dengan seksama agar tidak boros bahan bakar dan asapnya tidak mengotori udara. Selain itu juga bisa meminimalkan pemakaian AC dengan cara memilih AC yang non-CFC dan hemat energi, dan memilih bensin yang bebas timbal, serta menanam pohon yang memiliki kemampuan menyerap zat pencemar udara karbon dioksida. Jenis pencemaran udara. 1. Zat-zat pencemar udara utama yang berasal dari kegiatan manusia adalah sebagai berikut. A. Karbon monoksida. Yang B. Sulfur oxide. C. Hidrokarbon. D. Particulate matter. 2. Berdasarkan dari kejadian, pencemaran dibagi menjadi 2. A. Pencemaran primer, yaitu pencemaran yang diemisikan langsung dari sumbernya. Yang B. Pencemaran sekunder, yaitu pencemaran yang terbentuk karena reaksi yang terjadi di udara oleh berbagai zat. 3. Berdasarkan pola emisinya, pencemaran udara dibedakan menjadi 3, yaitu A. Sumber pencemaran titik atau point source, B. Sumber pencemaran garis atau line source, dan C. Sumber pencemaran area atau area source. Selanjutnya, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara ini ada 4. Yang pertama yaitu dampak terhadap kesehatan manusia, dampak terhadap kesehatan flora. Yang ketiga, hujan asam. Dan yang keempat, dampak gas rumah kaca atau CH4, CO2, dan N2O. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan manusia. Dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia itu akan mengakibatkan penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, paru-paru, jantung, dan juga sebagai pemicu terjadinya kanker yang sangat berbahaya. Nah, yang kedua yaitu dampak pencemaran udara terhadap kesehatan flora atau tumbuhan. Pencemaran udara terhadap tumbuhan digolongkan menjadi 2, yaitu gangguan secara primer. Gangguan secara primer adalah terjadinya kontak langsung antara sumber pencemaran dengan bagian permukaan tumbuhan, sehingga dapat mengganggu dan menutupi lapisan epidermal yang membantu sistem penguapan pada tumbuhan. Yang kedua, yaitu gangguan secara sekunder. Gangguan secara sekunder adalah gangguan yang terjadi pada tumbuhan karena pencemaran yang mengganggu pada sistem akar, terjadi karena penumpukan polutan atau pencemar pada tanah dan permukaan air. Yang
Yang ketiga, hujan asam. Nah, hujan asam ini disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan polutan dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Polutan tersebut berasal dari knalpot mobil dan industri yang menggunakan bahan bakar minyak dan batu bara. Yaitu dampak gas rumah kaca atau CH4, CO2, dan N2O. Nah, gas rumah kaca ini disertai terjadinya rusak lapisan ozon di stratosfer, menaikkan suhu bumi yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah CO2, CH4, dan N2O di udara yang biasa disebut efek rumah kaca. Baik, materi yang terakhir yaitu perbedaan pencemaran organik dan anorganik. Yang pertama, senyawa anorganik. Nah, polusi atau pencemaran udara adalah masuknya komponen lain ke dalam udara, baik oleh kegiatan manusia yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Setiap substansi yang bukan merupakan bagian dari komposisi udara normal disebut sebagai polutan. Senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak mengandung karbon, misalnya udara dan garam mineral. Satu angka adalah karbon dioksida adalah gas yang merupakan bagian dari atmosfer dan dapat dilepaskan selama respirasi seluler. Meskipun karbon dioksida mengandung karbon, tapi karbon dioksida diklasifikasikan sebagai senyawa anorganik. Yang kedua yaitu senyawa organik. Banyak fakta atau yang dapat menyebabkan pencemaran udara, di antaranya pencemaran yang ditimbulkan oleh sumber-sumber alami, juga kegiatan pria usia atau kombinasi keduanya. Pencemaran udara dapat mengakibatkan dampak pencemaran yang bersifat langsung dan lokal, regional, juga global atau tidak langsung dalam kurun waktu lama. Nah, pencemaran udara dibedakan menjadi pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Yang pertama yaitu polutan primer. Polutan primer adalah substansi pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara atau polutan yang dikeluarkan langsung dari sumber tertentu. Misalnya, senyawa karbon yaitu hidrokarbon, teroksigenasi, dan karbon oksida karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Selanjutnya yaitu polutan sekunder. Polutan sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer sekunder. Biasanya terjadi karena reaksi dari dua atau lebih bahan kimia di udara. Misalnya reaksi fotokimia sebagai contoh adalah disosiasi NO2 yang menghasilkan NO dan O radikal. Nah, proses kecepatan dan arah reaksinya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama yaitu konsentrasi relatif dari bahan reaktan, yang kedua derajat fotoaktivasi, yang ketiga kondisi iklim, dan yang terakhir topografi lokal dan adanya embun. Latihan soal 1. Jelaskan pengertian pencemaran udara. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan sumber pencemaran udara. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi pencemaran udara. Yang keempat, jelaskan jenis-jenis pencemaran udara. 5. Jelaskan dampak dari pencemaran udara. Yang keenam, jelaskan perbedaan pencemaran organik dan anorganik. Selamat mengerjakan, teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.